Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam, Mbak. Ya, jadi untuk malam hari ini pertemuan kita yang kelima ya untuk matriks dan ruang vektor. Jadi malam hari ini kita akan bahas materi terakhir sebelum UTS ya untuk mata kuliah MAPEK, yaitu melanjutkan terkait dengan vektor yang sudah kita bahas kemarin itu. Kemarin kita sudah bahas sampai ke ortogonal ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan untuk mafeknya. Nah, pokok bahasan yang pertama itu adalah terkait dengan geometri dari sistem linear. Ya, jadi pada bagian ini sebenarnya kita dimungkinkan gitu ya untuk menafsirkan sebuah kumpulan solusi dari sistem linier dengan n yang tidak diketahui sebagai objek geometris di Rn. Ya, seperti halnya kita menafsirkan solusi dari sistem linier dua variabel ataupun tiga variabel sebagai titik. Biasanya kan kita punya ya, kalau solusi misalkan ya, kalau dua variabel x, y sama dengan apa? Misalnya 2 1 misalnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita buat gitu ya ke dalam sebuah bidang gitu ya. Kalau misalnya dua berarti ke dalam garis gitu ya. Kalau misalnya dia tiga variabel berarti ya ke dalam ruang dimensi tiga yaitu bidang gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkanlah L ini merupakan garis dalam ruang dimensi dua ya. Jadi ada sumbu S dan sumbu Y yang mengandung titik x0 dan dia paralel ke vektor tak nol phi. Nah, maka persamaan garis yang melalui x0 tadi yang paralel ke phi itu adalah seperti ini. X itu x0 ditambah t phi. Dan kalau misalkan x0-nya itu adalah 0, berarti dia mengandung titik 0 gitu ya. Maka garis yang melalui asalnya itu persamaannya menjadi x sama dengan t dikali phi gitu. Nah, kalau misalkan dia di R3 gimana? Kalau misalkan di R3 sebenarnya sama aja bentuknya ya. Misalkanlah W ini adalah garis di ruang dimensi 3 ya yang mengandung titik x0 dan dia paralel dengan vektor tak nol V1 dan V2. Ya, jadi bentuk persamaan garisnya akan menjadi seperti ini. X sama dengan X0 ditambah T1 V1 ditambah T2 V2. Kalau misalkan X-nya itu X0-nya 0 ya maka jadi T1 V1 ditambah T2 V2. Nah, biar kelihatan. Nah, jadi gimana kalau misalkan ada garis melewati dua buah titik di Rn? Katakanlah titik X0 dan X1 itu dia ada di Rn. Nah, maka garis yang dibentuk oleh titik tersebut akan paralel ke vektor pi sama dengan x1 dikurangi dengan x0. Jadi persamaannya tadi itu kan berubah dia ya. Tadi kan awalnya dia x itu x0 ditambah t dikali v. Nah, ketika dia melewati dua buah titik ya yang berbeda, maka dia si vektor v-nya ini itu menjadi x1 dikurangin dengan x0. Sehingga persamaannya tadi berubah menjadi seperti ini. Nah, maka ini bisa kita transformasi ya. Jadi x0 ditambah t x1 dikurangin t x0 ya. Kita kelompokkan ya x0-nya yaitu 1 min t ditambah t dikali x1. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini dia disebut sebagai persamaan vektor dua titik dari garis di dalam Rn. Jadi kita melihatnya itu di bidang Rn ya, bukan lagi di bidang dua dimensi. Kalau yang pertama tadi kan sebenarnya kita di sini melihatnya itu adalah di ruang dua dimensi sehingga terbentuk persamaannya x sama dengan x0 ditambah tp gitu. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam ruang dimensi n ya, maka persamaannya itu bisa berubah. Tiba-tiba ada cowok di. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Nah, tentukan vektor dan persamaan parametrik untuk garis R2 yang melewati titik V07 dan Q50. Nah, jadi di sini
kita sebenarnya nggak tahu ya siapa yang menjadi X0 dan X1-nya. Jadi kita bisa memilih sebenarnya siapa yang mau kita jadikan X0 dan siapa yang kita jadikan X1. Nanti hasilnya itu tidak akan berpengaruh gitu ya. Jadi hasilnya harusnya tetap sama. Nah, pertama, misal kita pilih si X0-nya itu adalah titik P, yaitu dari 0 ke 7. Berarti kalau kita gambar, oke, Jel. Oke. Nah, kalau kita gambar ya, berarti kalau misalkan ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y-nya, berarti titik X0-nya itu adalah 0,7. Berarti X-nya 0, Y-nya 7. Anggaplah di sini misalnya ya, ini 7. Nah, berarti di sinilah titik si X0-nya. Kemudian X1-nya itu 50. Katakanlah di sini ya, ini 5. Berarti di sini adalah titik dari X1-nya. Nah, berarti kalau kita mencari X1 dikurangin dengan X0-nya, ya, kita cari ini, berarti panjangnya ini tadi itu, ya, si vektor V-nya itu adalah 5 min 7. Ya, berarti kalau misalkan kita masukkan ke persamaannya, tadi kan bentuknya adalah X sama dengan X0 ditambah T dikali V. Ya, atau di mana tadi V-nya itu kita bisa buat dia menjadi X0 ditambah T dikali X0 min X1. Sorry, tadi dia X1 dikurang X0 ya. X1 dikurangin X0. X1 dikurangin X0 ya. Nah, maka ya tinggal kita masukkan saja. Ya, di sini si X-nya itu adalah XY ya, karena dia dua dimensi. Nah, ini adalah titik X0-nya yaitu 0,7. Kemudian ini tadi V-nya yang sudah kita hitung yaitu 5 min 7. Nah, jadi 0 ditambah 5 itu hasilnya 5. Dan 7 ditambah T dikali min 7 itu adalah 7 min 7T gitu. Nah, jadi kita punya solusinya itu adalah X sama dengan 5T, Y itu sama dengan 7 dikurang 7T. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita buat dia si X0-nya adalah 0,7. Nah, kalau misal nih kita buat si X0-nya itu adalah 50. Ya, jadi X1-nya yang 0,7. Berarti kita bisa cari V-nya itu adalah min 5, 7 ya. Tinggal kita kurangkan ya. Ini ya X1-nya 0 kurang 5 itu min 5, 7 dikurang 0 itu 7. Nah, kalau kita masukkan ke persamaannya tadi ya, X itu sama dengan X0 ditambah T dikali V, maka kita dapat ini tadi nilai X0, ini nilai V-nya, jadinya 5 ditambah T dikali min 5 itu adalah 5 dikurang 5T ya. Kemudian 0 ditambah T dikali 7 itu jadi 7T. Jadi solusinya ini adalah X-nya sama dengan 5 min 5T dan Y-nya itu 7T. Oke, mungkin memang kelihatan beda ya. Kalau kita lihat-lihat di sini berarti kan kalau kita buat XY-nya itu kan sebenarnya jadinya 5T dan 7 min 7T. Ya, sementara yang ini yang kedua itu XY-nya itu adalah 5 dikurang 5T dan juga 7T gitu ya. Nah, ini kan kelihatannya beda ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kedua solusi ini dia merepresentasikan dari persamaan garis ini. 7X ditambah 5Y sama dengan 35. Gitu. Jadi, ketika kalian diminta untuk menentukan sebuah vektor dari persamaan dan persamaan parametriknya, ya dari suatu dua buah titik, ya, maka kalian sebenarnya boleh memilih bebas siapa yang akan menjadi X0 menjadi X1-nya. Karena dia itu tidak akan berubah, ya. Jadi representasinya dia tetap. Nah, jadi tadi kalau ditanyakan adalah vektornya dan juga persamaan parametriknya. Nah, kalau dia vektornya berarti kan yang ini ya, ini vektornya. Nah, ini tadi vektor solusinya.
Nah, jadi kalau persamaan parametriknya yang mana? Persamaan parametriknya itu adalah yang ini. Ya, ini persamaan parametrik seperti itu. Oke, untuk contoh yang pertama ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau dari saya belum ada, Bang. Oke, kalau belum ada yang lain, aman ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya, ya kita juga bisa melihat bentuk hasil kali dari suatu sistem linear. Jadi, misalkanlah kita punya sebuah persamaan linear dengan n variabel x1, x2 sampai xn yang bentuknya adalah seperti ini, ya. A1 x1, A2 x2 sampai dengan AN xn sama dengan B. Dengan masing-masing A1, A2 sampai AN dan B-nya ini adalah sebuah konstanta dan A-nya itu nilainya tidak sama dengan nol. Ya, A1-nya itu tidak sama dengan nol, A2-nya tidak sama dengan nol, dan sampai AN-nya itu tidak sama dengan nol. Nah, kalau misalkan B-nya ini sama dengan nol, maka dia menjadi kasus homogen namanya ya. Nah, seperti ini bentuknya jadinya. Dia A1 X1 ditambah A2 X2 sampai AN XN itu sama dengan nol. Nah, persamaan ini itu bisa kita tulis sebagai bentuk vektor ya. Jadi si A-nya ini adalah vektor dari koefisien dan X-nya ini adalah vektor dari variabelnya. Jadi bisa kita tulis sebagai AX sama dengan B dan juga eh, HX sama dengan nol. Ya, jadi perkalian dua buah vektor gitu ya. Nah, misal seperti ini ya, tentukanlah persamaan vektor dan parametrik bidang yang memuat titik tertentu dan vektor-vektor yang sejajar. Nah, titiknya itu adalah min 3 1 0 dan vektornya itu yang V1-nya 0, min 3 6 dan V2-nya itu min 5 1 2. Nah, gimana nih persamaan vektornya? Ya, kita bisa buat sini karena ada satu titik dan juga dua buah vektor, berarti karena dia tiga variabel ya, kita bisa buat sebagai x, y, z itu sama dengan, ya ini titiknya, yang pertama itu min 3 1 0. Nah, ini kita tambah, katakanlah ini kita punya parameter T1 untuk vektor yang pertama, yaitu 0, min 3 6 ditambah T2 ya min 5 1 dan 2. Nah, jadi solusinya itu adalah X-nya min 3 dikurang 5T2, lalu yang ini dia 1 dikurang 3T1 ditambah T2, lalu untuk Z-nya ini berarti dia 6T1 ditambahin dengan 2T2 gitu. Nah, jadi persamaan vektornya adalah tinggal kita masukkan titiknya ini si x0 ya, baru tadi kan kita punya ya bentuk yang x itu sama dengan x0 ditambah tx1 ditambah t2 x2 ya. Yang mana tadi? Yang ini. Yang ini ya. Kalau dia di tiga dimensi ya x0 t1 v1 t2 t3 ya. Jadi persamaannya seperti itu. Nah, jadi kita punya ini X0 ya, ini dia adalah si nilai dari T1 V1 ya. T1 V1 dan T2 V2. Nah, jadi persamaan vektor dan parametrik bidang yang memuat titik-titiknya ini ya bisa seperti ini. Jadi vektornya itu kan adalah V1, V2. Nah, parametriknya kita ambilnya itu dia ini yang pertama ya, parametrik satu dan yang ini adalah parametrik yang dua gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk contoh ini bisa dipahami?
Bisa, Bang. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang tentukan solusi umum dari sistem linier berikut dan konfirmasi bahwa vektor baris matriks koefisiennya itu adalah ortogonal ke vektor solusinya. Atau ya V1 dikali V itu sama dengan nol. Oke, pertama kita cari tahu dulu dia bentuk dari matriks koefisiennya ya. Kalau kita kita masukkan ya berarti ini satu 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 2 2 2 3 3 3. Terus isinya X, Y, Z dan yang ini dia 0 0 0. Nah, ya bisa kita lihat sebenarnya di sini bahwa eh, persamaan kedua dan ketiga ini merupakan kelipatan dari persamaan yang pertama. Ya, jadi ketika kita kalikan dua persamaan pertama, maka kita dapat persamaan dua. Kalau kita kalikan tiga, berarti kita dapat persamaan tiga ini, gitu. Nah, berarti ini si SVL-nya ini punya tak hingga solusi. Nah, jadi untuk itu kita bisa memisalkannya, ya. Jadi kalau misalkan ini kalian OBE-kan, ya nanti itu akan ketemu bentuknya adalah 1 1 1 0 0 0 0 0 gini ya. Ini nanti bentuk OBE-nya, jadi nggak bisa gitu. Nah, jadi kita bisa misalkan parametrik ya. Kita misalkan parameter. Misal katakanlah kita punya Z itu sama dengan S ya misalkan dan Y itu sama dengan T. Nah, maka kita punya si X-nya itu kan dia adalah minus Y minus Z ya. Sama aja dengan minus T min S gitu ya. Nah, jadi solusinya itu adalah X, Y, Z-nya adalah min T min S, kemudian Y-nya itu T, lalu Z-nya itu S. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi apa? Menjadi T dikali min 1 1 0. Nah, ditambah S, ini berarti min 1 0 1. Oke, kita sudah punya solusi umumnya, itu seperti ini. Ya, tadi katanya kita diminta menentukan solusi umum. Terus kita diminta konfirmasi bahwa vektor baris matriks koefisiennya itu ortogonal. Oke. Anggaplah ini kita buat sebagai V1 dan ini sebagai V2. Sekarang kita coba lihat ketika kita kalikan si V-nya, berarti V-nya itu siapa? V-nya itu adalah vektor baris. Matriks koefisien, berarti yang ini. Nah, kita punya, berarti kalau kita punya V1 dikali V, ini sama aja dengan apa? Min 1 1 0 kita kali dengan 1 1 1 ya. Berarti ini sama dengan min 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 1. Berarti min 1 ditambah 1 ditambah 0 ya sama dengan 0. Nah, ternyata benar bahwasanya V1 dikali V itu sama dengan 0. Artinya bahwa solusi umumnya ini, vektornya tadi, itu dia ortogonal terhadap si vektor baris matriks. Bisa dibuktikan juga untuk V2 ya, bahwasannya nanti diperoleh V2 dikali V itu sama dengan 0 ya. Nanti ini bisa dikonfirmasi sendiri. Caranya sama. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bang. Oke. Kalau bisa kita lanjut dulu. Nah, jadi ada suatu teorema. Kalau misalkan kita punya matriks A ukurannya M kali N, maka kumpulan dari solusi dari sistem linier homogen AX sama dengan 0 itu terdiri dari semua vektor di Rn yang ortogonal ke setiap baris vektor dari matriks A.
Maksudnya gimana? Kalau kita misalkan punya matriks A ini merupakan eh, si apa namanya matriks koefisiennya katakanlah tadi A11, A12 sampai dengan A1N, kemudian A21, A22 sampai dengan A2N, dan seterusnya sampai AM1, kemudian AM2, dan seterusnya sampai AMN gitu ya. Nah, ini adalah matriks A-nya ya. Maka semua vektor-vektor ya di Rn itu yang ortogonal kepada matriks A itu dia adalah solusinya. Jadi katakanlah misalkan kita punya nih solusinya karena di sini dia ada M kali N ya, berarti di sini kita punya N variabel dan juga X, sorry bukan X tapi M persamaan ya, M persamaan gitu. Misalkan kita punyalah solusinya kayak bentuknya yang tadi ya. Kita contohnya gimana ya biar gampang lihatnya. Misalkan, nah, misal saya punya deh katakanlah di sini ada X ditambah Y dikurangin 2Z ya ditambah dengan W. Nah, ini sama dengan 0. Terus kita punya bahwa X dikurang 2Y. Nah, ini dia sama dengan misalnya 0 juga. Oke. Nah, maka dari persamaan ini kan sebenarnya kita punya apa? Kita punya kita punya dua persamaan dan juga empat variabel ya, yaitu si X, Y, Z, W, dan persamaannya ini ada dua. Nah, dari persamaan yang pertama ini pasti kita bisa langsung peroleh bahwasanya X itu sama dengan 2Y. Tapi apakah kita tahu bahwasannya ini solusinya berapa? Tentunya kita nggak bisa melakukan apapun di sini, ya. Oke, kalau kita coba substitusi ini ke persamaan yang pertama, berarti di sini kita punya bahwasannya apa? Eh, si X ditambah Y, berarti kan 2Y tambah Y itu 3Y ya. 3Y dikurang 2Z ditambah W ini sama dengan 0. Nah, jadi kita punya sebuah persamaan yang kita nggak tahu solusinya itu siapa. Ya, dari sini sebenarnya kita bisa dapatkan Y itu adalah 2 per 3 Z ditambah 1/3 W. Nah, jadi kita bisa misalkan solusinya itu adalah misal si W itu sama dengan katakanlah dia V, kemudian oke kita buat dalam bentuk S aja ya. Berarti dia tadi si S ya, kemudian si Z-nya itu adalah T, maka Y-nya itu adalah 2/3 T ditambah 1/3, oke dikurang ya ini ya, karena pindah ya, sorry. Ini harusnya dikurang. Nah, ini dikurangin, dikurang 1/3 S. Nah, ini Y-nya. Nah, terus kalau misalkan X-nya itu dua kalinya ini, berarti dia 4/3 T dikurangin 2/3 S. Nah, jadi ya kita bisa tuliskan solusinya si X, Y, Z, W-nya itu sebagai berapa tadi ini? Pertama X-nya adalah, oke, kita langsung buat ke persamaan ini kalau dia T-nya di sini, berarti ini 4/3, lalu tadi yang Y-nya itu dia 2/3, kemudian di Z dia ada T, ada nilainya 1. Di W dia hanya S, berarti di sini 0. Oke, nah ditambahin dengan S, nah berarti di sini berarti dia adalah -2/3, lalu untuk Y-nya itu -1/3. Nah, di Z itu hanya ada T, berarti di sini 0. Kalau di W dia S, berarti 1. Nah, jadi maksud dari teorema ini tadi, ketika kita punya persamaan seperti ini, maka ini kan kita ada punya dua vektor ya. Ini V1, ini V2. Nah, jadi sebenarnya solusinya itu ya, kan
kan katanya solusi dari sistem homogen ini adalah semua vektor di Rn yang ortogonal terhadap matriks A. Artinya, V1 dan V2 ini dia selalu ortogonal sama si matriks koefisiennya. Berarti kalau di sini matriks koefisiennya itu yang baris pertamanya adalah yang ini ya. 1 1 min 2 1 gitu. Kalau saya tuliskan di sini hanya itu kan harusnya 1 1 min 2 1 lalu 1 min 2 0 0 gitu. Nah, jadi ini adalah baris yang pertama dan ini baris yang kedua. Nah, jadi setiap solusinya ini, katakanlah ini misalkan dia sebagai U1 dan ini adalah U2. Ya, kita bisa tunjukkan bahwa U1 dikali V1 itu dia sama dengan 0. Artinya mereka ortogonal. Kemudian U1 dan V2 juga sama. Begitupun semuanya ya, U2 juga itu akan ortogonal terhadap V1 dan juga terhadap V2 gitu. Jadi secara umum juga sebenarnya seperti itu. Katakanlah kita punya ya solusinya itu berarti kan katakanlah sebagai kita punya V1, V2 sampai dengan VK ini adalah solusinya gitu. Nah, maka ini kan kita punya M baris ya. Di sini ada M baris. Nah, maka setiap barisnya di sini itu dia ortogonal terhadap V1, V2 sampai dengan VK. Itu maksud teoremanya. Oke, sampai di sini bisa dipahami maksud dari teoremanya? Paham? Paham atau tidak? Paham, Bang. Oke, nanti kita lihat ya apakah benar-benar paham atau tidak. Nanti kita coba ya. Nah, ini kita lanjut dulu ke hasil kali silang. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas untuk hasil kali titik, di pertemuan ini kita bahas hasil kali silang. Ya, katakanlah kita punya dua buah vektor ya. U-nya itu U1, U2, U3, dan V-nya itu V1, V2, V3. Ya, ini adalah dua buah vektor yang ada pada ruang dimensi 3. Maka hasil kali silang dari si vektor tersebut ya, jadi kita tulis sebagai U cross V itu adalah hasilnya seperti ini. Atau kalau kita buat dalam bentuk determinan ya lebih mudah dilihat itu seperti ini. Jadi ini seperti kita eh, kalau yang pertama maka bagian pertamanya itu kita hapus gitu ya. Jadi kan ini kita punya dua ya. Berarti kalau misalkan kita tuliskan itu harusnya dia U1, U2, dan U3. Terus V1, V2, dan V3. Nah, ketika kita mau mencari yang pertama, itu maka yang kolom pertama ini kita hilangkan. Gitu. Jadi yang tersisa tinggal determinan dari U2, U3, V2, dan V3 ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang kedua, ingat ya, ini dia positif, ini negatif, yang ini positif. Maka di sini jadi negatif dari kita hilangkan yang kedua ya. Hilangkan kolom keduanya. Nah, yang ini juga sama, ini berarti yang kolom ketiga ya. Kolom ketiga. Yang ini berarti kolom pertama yang kita hilangkan gitu. Tinggal kita hitung determinannya. Itu adalah hasil kali silang. Nah, kita lihat contohnya. Ya, misalkan kita punya nih eh U-nya adalah 1 0 1 lalu ini V-nya -1 2 dan 0. Nah, maka hasil kali silangnya ya, komponen yang pertama adalah kita hilangkan yang ini. Kolom pertama, berarti kita cari determinan dari 0 1 2 0 ya. 0 1 2 0 ya, berarti ini hasilnya adalah 0 kali 0 dikurangin 1 kali 2 yaitu sama dengan -2. Oke, kemudian kalau yang kedua ini tadi positif, selanjutnya yang ini yang kita hilangkan ya, dia jadi negatif, maka ini min, yang tersisa adalah 1 1 min 1 0. Ya, 1 1 min 1 0 berarti hasil kalinya ini adalah minus dari 1 kali 0 dikurangin 1 kali -1. Berarti hasilnya adalah sama dengan 1. Ini 0, ini eh, positif 1. Oke, sebentar. Ini 0,
ke sini positif kali min. Ini harusnya min ya. Bentar. 1 kali nol ini nol. Nol dikurangin ini satu ya. Satu dikali min itu harusnya min satu ya. Nah ini harusnya min satu. Nah yang ketiga juga caranya sama. Berarti ini yang di sini kita hilangkan. Ini jadi positif. Ya, jadi kita tinggal cari determinan dari satu nol min satu dua ya. Satu nol min satu dua itu berarti sama dengan 1 kali 2 dikurangin nol kali min satu sama dengan dua. Nah, jadi hasil kali silangnya itu adalah min 2 min satu 2. Seperti itu. Oke, untuk contoh ini bisa dipahami bagaimana cara kita menentukan hasil kali silang? Bisa, Bang. Oke, kalau bisa kita lanjut dulu. Nah, jadi ternyata si hasil kali silang ini punya hubungan dengan hasil kali titik. Nah, kalau misalkan nih kita punya tiga buah vektor ya, U, V, dan W, ya, yang mana mereka ketiganya adalah vektor di ruang berdimensi tiga. Ya, berarti kita bisa tulis sebenarnya U itu sama dengan U1, U2, dan U3, lalu V itu adalah V1, V2, dan juga V3, serta W-nya itu adalah W1, W2, dan W3 ya, karena dia ruang berdimensi 3. Nah, maka berlaku keempat sifat ini. Yang pertama, ya, hasil kali titik U dengan hasil kali silang UV itu sama dengan nol. Ini artinya hasil kali silang U dan V itu ortogonal terhadap si U. Ya, maka kalau misalkan si V-nya itu hasil kali titiknya dengan si hasil kali silang U dan V itu sama dengan nol, maka dia ortogonal terhadap V. Jadi ketika misalkan nih ada soal ya, tentukan apakah hasil kali silang dari si dua buah vektor ini itu dia ortogonal terhadap vektor-vektornya atau tidak, maka kita tinggal buat ya bahwasannya U dot dari U cross V-nya itu sama dengan nol kalau terhadap U. Kalau terhadap V berarti V dot U cross V gitu ya. Jadi kita cari dulu ini crossnya itu apa, baru dikali titik ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, norm kuadrat dari U cross P itu nilainya sama dengan norm U yang dikuadratkan dikali dengan norm V yang dikuadratkan dikurang dengan U dot V dikuadratkan. Ini namanya adalah Lagrange identity ya. Identitas dari Lagrange. Nah, yang keempat adalah kalau misalkan kita tadi punya misalkan V cross W, kemudian kita crosskan dengan U, maka ini itu sebenarnya sama aja dengan kita melakukan U dot W kita kali dengan V dikurangin dengan U dot V dikali dengan W. Ini namanya adalah vektor triple product. Nanti kita lihat ada pembahasannya. Nah, kita coba lihat ke contohnya dulu. Nah, menggunakan informasi yang sebelumnya, tentukan apakah U cross P itu ortogonal terhadap U dan juga V. Oke, tadi kita punya itu adalah, bentar, tadi U-nya 101 min 120 ya. 101 dan V-nya itu adalah min 210 ya, min 2 atau min 120, sorry, kembali. Min 120 min 120. Nah, tadi kita udah dapat ya. Tadi ini harusnya berarti tadi salah ya, crossnya ini bukan yang ini ya. Jadi kita kerjain ulang aja. Tadi U cross V-nya itu adalah min 2 min 12. Ya, berarti kalau kita cari ya U dot dari U cross V-nya itu sama dengan 101 dot dengan min 2 min 12. Nah, berarti ini 1 dikali min 2 itu adalah min 2, kemudian 0 kali min 1 ditambah 0, lalu 1 dan 2 ditambah 2, sama dengan 0. Oke, berarti dia ortogonal.
Ortogonal, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau V dot dari U cross V-nya itu adalah berarti min 1, 2, 0, lalu min 2, min 1, 2. Berarti ini min 1 dengan min 2 itu adalah 2, ditambah 2 dengan min 1 itu min 2, lalu 0 dengan 2 itu hasilnya 0. Maka ini sama dengan 0. Dia juga ortogonal ya. Nah, ini ternyata karena tadi salah ya, jadi ini jawabannya salah ya. Ya, ini salah. Jadi, jawabannya adalah ternyata U cross V itu dia ortogonal terhadap U dan juga V. Ya, itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya, U cross V itu ortogonal. Ortogonal terhadap U dan juga V. Seperti itu. Oke, untuk contoh ini bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, kita lanjut kalau bisa. Nah, yang berikutnya itu terkait sifat dari hasil kali silang. Hmm. Katakanlah kita punya tiga buah vektor di Rn ya dengan suatu skalar K. Maka berlaku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berlaku 6 sifat ini. Yang pertama ya, U cross P itu adalah sama dengan negatif dari P cross U. Ya, jadi eh, dia dibalik. Nah, kemudian kalau misalkan dianya U cross dari V tambah W ini itu bisa kayak bentuknya asosiatif ya. Jadinya U cross P ditambah dengan U cross W. Nah, hal yang sama juga berlaku ya. Nah, maka ini juga kalau misalkan U ditambah V di cross W itu sama aja dengan U cross W dan ditambah dengan V cross W. Ya, ini kalau dia kanan, yang ini dia dari kiri. Kemudian kalau misalkan hasil kali silang U dan V-nya kita kali sebuah skalar, maka sebenarnya itu sama aja dengan ketika si vektor U-nya itu kita kalikan dulu dengan skalar, baru kita crosskan dengan V, atau si U-nya itu kita kali dengan P yang sudah dikalikan dengan sebuah skalar K. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan vektor U-nya itu kita cross dengan vektor nol, ya ini adalah vektor nol ya, vektor nol, maka hasilnya adalah vektor nol. Kemudian kalau misalkan vektor U kita kali dengan eh, si vektor U-nya itu sendiri, maka dia menjadi vektor nol juga ya. Nah, itu sifat-sifatnya. Nanti bisa dibuktikan sendiri dengan, ya ini kalian bisa buktikan sendiri dengan mengambil sebarang vektor. Mengambil sebarang vektor di Rn dan skalar K-nya. Jadi misal kalian ambil nih, biar gampang boleh diambil di R3 gitu. Tiga vektor itu U, V, dan juga W. Nah, ambil angkanya berapa terserah. Nanti bisa dibuktikan sendiri masing-masing dari sifat-sifat ini gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Ada yang namanya vektor unit. Nah, jadi vektor satuan I, J, dan K ya, ini adalah suatu vektor unit ya, di mana dia normnya itu adalah satu ya, normnya itu sama dengan satu. Jadi bentuk standarnya adalah 100, 010, 1. Nah, berlaku sifat-sifat ini. Jadi kalau misalkan kita cross dengan I ya, itu sesuai dengan yang tadi. Kalau misalkan U cross U itu sama dengan 0. Ya, jadi ini juga sama. J cross C itu dia 0, K cross K itu dia 0. Nah, kemudian ya, ketika kita crosskan I dan J, maka itu akan menghasilkan K. Kalau J dengan K itu menghasilkan I, kalau K dengan I itu menghasilkan J. Nah, tetapi misalkan kita balik ya tadi, sifatnya tadi kan ada ya, bahwasanya U cross V itu adalah min dari V cross U. Nah, ini sifatnya.
Jadi kalau misalkan J cross I itu berarti hasilnya minus dari ini, yaitu minus K. Sama yang ini juga, dia berkebalikan seperti itu. Jadi ini akan sangat berguna ya membantu ketika kita mau mencari hasil kali silang dari sebuah vektor-vektor gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan si vektor unit satuan ini. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi dari sana tadi sebenarnya kita bisa menghitung yang namanya determinan hasil kali silang ya. Dari sebuah determinan ukuran 3 kali 3. Jadi kita menambahkan si vektor unit yang ini tadi, IJK ini ke dalam si matriksnya. Jadi sebenarnya sama saja, bedanya tinggal kita kali dia dengan vektor satuan ini tadi. Ya, jadi ini tetap hasilnya kayak yang tadi ya. Nah, bedanya hanya ada IJK-nya. Nah, biasanya IJK-nya ini dia menunjukkan arahnya ya. Dia di sumbu mana gitu ya. Kalau I itu harusnya dia di sumbu X ya. Nah, kalau I itu biasanya dia setara dengan X. Kalau J itu setara dengan Y. Dan kalau K itu setara dengan Z seperti itu. Jadi kalau misalkan I-nya ini dia positif, misal hasilnya ini dia positif, berarti I-nya itu di sumbu X positif. Misalkan ini X, ini berarti X positif, yang ini X negatif. Ya, ini negatif, ini positif. Lalu kalau misalkan ini Y, berarti ini Y positif. Kalau yang di bawah, oke, sebentar. Oke. Nah, kalau yang di bawah berarti dia negatif ya. Ini Y-nya dia negatif. Nah, kemudian ini karena dia di dalam, berarti ini harusnya Z-nya itu negatif ya. Kemudian yang di depan ini berarti dia Z-nya positif gitu ya. Nah, jadi ternyata harap hati-hati ya. Ternyata bahwa ketika kita punya tiga buah vektor secara umum, kita nggak bisa menyamakan seperti ini. Bahwasanya U dikalikan ya di cross hasil kali silang dengan V cross W itu nggak sama dengan U cross V dicrosskan dengan W. Contohnya, nih kalau misalkan nah kita punya satu cross J kali cross J cross J ini kan nilainya 0 ya karena sama. Satu berarti I dikali dengan 0 ya, cross 0 maka dia 0 ya berdasarkan sifat tadi. Ya, U cross 0 itu sama dengan 0 tadi kalau vektornya. Nah, ternyata kalau bentuk ini kita ubah ya berarti kita kalikan dulu I dengan J-nya ya. Kita kali silang. Nah, I cross J tadi ini kan hasilnya adalah K, gitu ya. Nah, kemudian kita cross dengan J, ini tadi hasilnya adalah I, gitu. Nah, jadi 0 ini kan dia nggak sama dengan I, gitu. Jadi, sebenarnya secara umum kita nggak bisa membuat sebuah kesamaan ini. Jadi, hati-hati, ya. Beda mungkin kalau untuk di hasil kali titik, ya, yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, dari contoh yang sebelumnya, ya tadi kan kita punya ya vektor U-nya itu adalah siapa tadi? 1, 0, 1, kemudian V-nya adalah -1, 2, 0. Tadi kita juga sudah dapat sebenarnya U cross V-nya itu adalah -2, -1, 2 ya. Nah, maka ketika misalkan nih kita kalikan dia, kita tambahkan dengan IJK, maka sebenarnya tinggal kita tambahkan saja I-nya, J-nya, dan juga si K-nya gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja. Tapi ketika kita sudah ini, kita membuatnya seperti bentuk penjumlahan seperti ini ya, bukan lagi dalam bentuk notasi vektor ya. Bedanya hanya di situ sebenarnya. Kalau yang tadi kan dia cuma -2, -1, 2. Nah, kalau di sini dia dibuat sebagai -2i dikurang eh, 1J atau J ya ditambah dengan 2K seperti itu. Bedanya hanya di situ. Oke, sampai sini paham? Paham sampai di sini? Paham, Bang. Oke. Jadi kalau misal nih saya punya U cross V-nya itu adalah misalkan -5i ditambah 3K. Nah, berarti kalau saya pengen bentuk ke dalam vektor, bentuknya gimana jadinya?
Ini sama aja kayak apa bentuknya? Kalau dinyatakan seperti ini, min 2 min satu 2. -5, 3, 0 bukan Bang? Nah, hati-hati ya. Perhatikan ini ada I, di sini ada K, yang nggak ada itu siapa? Si J-nya ya. Berarti konstanta dari J itu dia sama dengan nol. Berarti ini kan sebenarnya bisa saya tulis sebagai min 5I, ya ditambah nol dikali J, ya ditambahin dengan 3 dikali K. Nah, hati-hati ya. Jadi ketika kita mau ubah dia ke dalam bentuk vektor seperti ini tadi, berarti dia harusnya min 5, 0, 3, bukan min 5, 3, 0. Paham ya? Paham Bang? Iya, nah gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai salah. Nah, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah aturan tangan kanan ya. Mungkin ini sudah pernah diperkenalkan ya di fisika, ya bahwasanya sebenarnya ketika kita mau menghitung suatu sudut ya, katakanlah kita punya sudut antara dua buah vektor U dan V. Dan misalkan U itu kita rotasikan melewati sudut theta hingga berhimpitan dengan V. Ya, maka jari-jari tangan yang dikatukan ya mungkin agak sulit ya kalau mau menggambar ilustrasinya. Ya, jari-jari yang menunjukkan ke arah rotasi, ya, maka ibu jari yang menunjukkan arah U cross P gitu. Jadi ketika nih kita, ya mungkin ini agak sulit ya, nggak ada gambarnya. Coba sebentar saya coba cek ada gak gambarnya di sini. Kalau dia cross itu, nah seperti ini. Jadi, sorry, maksudnya tadi adalah tangan kita yang mengepal itu dia membentuk sudutnya. Nah, maka kemana arah jari kita tadi, jari ibu jarinya ini, maka eh, kesitulah sebenarnya arah dari si U cross P-nya gitu. Itu maksud dari si eh, aturan tangan kanan ya. Ini sebenarnya sudah ada mungkin dipelajari di fisika ya, seingat saya waktu TPB. Nah, jadi sebenarnya gimana sih interpretasi geometrik dari hasil kali silang? Ya, katakanlah nih kita punya ya dua buah vektor U dan V di ruang dimensi 3. Berarti kita punya U-nya itu adalah U1, U2, dan U3. Lalu V-nya adalah V1, V2, dan juga V3. Maka norem dari U cross P itu merupakan interpretasi geometrik dari hasil kali silang. Ya, di mana tadi sebenarnya ini kita sudah peroleh ya. Ini di identitas identitas Lagrange. Nah, di mana norem kuadrat dari U cross P itu adalah norem kuadrat dari U dikali dengan norem kuadrat dari V dikurang U dot V dikuadratkan. Nah, di mana kemarin kita udah punya ya bahwa U dot V itu adalah cross U dikali dengan cross V ya dikali dengan cos theta. Nah, jadi kalau misalkan ini dikuadratkan ya maka ini semua dikuadratkan ya sama aja dengan norm dari U dikuadratkan dikali norm dari V dikuadratkan dikali dengan cos kuadrat theta. Nah, perhatikan di sini ada bentuk yang ini ya kita bisa bilang ini A, kemudian ini adalah A juga berarti kita punya bentuknya A dikurang A dikali cos kuadrat theta. Ya, sama aja dengan A dikali satu min cos kuadrat theta. Nah, ini sama dengan A dikali sin kuadrat ya. Ingat aja hubungan mana? Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu dia sama dengan satu ya. Nah, jadi sebenarnya norm kuadrat dari U cross P itu sama aja dengan norm kuadrat dari U dikali norm kuadrat dari V dikalikan dengan sin kuadrat theta. Nah, maka si norm kuadratnya ini disebut sebagai luas dari paralelogram. Ya, kalau kemarin kita hanya mengenal persamaan dari paralelogramnya. Nah, jadi kalau kita mau tahu luasnya itu adalah hasil kali silang dari eh, norm dari hasil kali silang U dan V. Nah, nah, kemudian selain dari dia adalah luas si
paralelogram, kita juga bisa menghitung luas segitiga. Ya, jadi sebenarnya luas segitiganya itu adalah luas segitiga itu dia setengah dari luas paralelogramnya. Ya, atau paralelogram ini sebenarnya nama lainnya itu adalah jajar genjang. Nah, jadi katakanlah kita punya tiga buah titik ya, V1, V2, V3 di ruang dimensi 3 ya. Ada X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, dan X3, Y3, Z3. Maka luasan segitiga yang terbentuk itu bisa kita rumuskan seperti ini. Ya, ini sebenarnya mirip dengan yang ini kita pandang dia sebagai U, yang ini kita pandang dia sebagai V. Ya, bentuk dari yang ini tadi. Hasil kali silang dari U cross V ya dinormkan, dihitung panjangnya gitu. Nah, jadi ini dia V1 V2 di cross dengan V1 V3. Ya, jadi katakanlah misalkan kalau kita gambar ya. Nah, di sini misalkanlah titik V1 itu lalu di sini adalah titik V2 dan di sini misalkan titik berisi V3 gitu ya. Jadi kita punya ini adalah V1 V3 yang ini adalah eh, si P1 yang ini V2 ya. Nah, berarti luasannya itu adalah dengan kita menghitungnya ini. Nah, di mana sebenarnya ini itu ya bisa kita hitung dengan luasan jejar genjang ya. Nah, berarti ini katakanlah ada titik P4 di sini. Nah, jadi di mana yang ini itu sama harusnya dengan yang ini ya. Ini juga sama dengan yang ini. Nah, maka si luasan dari jajar genjang ini tadi itu adalah ya ketika kita menghitung yang ini ya. Jadi ini kita menghitung luas jajar genjang itu luas dari jajar genjang itu kan dia adalah setengah alas kali tinggi ya. Di mana tinggi yang dimaksud itu adalah yang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika misalkan ada 4 buah titik ya atau 3 buah titik kita diminta untuk menghitung luas segitiga ya kita tinggal gunakan rumus ini. Kita coba lihat contohnya ya. Nah, ini misalkan kita punya V1-nya 120, V2-nya min 1, 13, dan V3-nya 0, min 11. Nah, hitunglah segitiga, luas segitiga yang terbentuk dari titik-titik tersebut. Ya sudah, kita cari dulu ya V1, V2-nya. Ya, berarti kalau misalkan V1, V2, ya ingat kemarin berarti ini adalah masing-masingnya ya, berarti X2 dikurangin X1, lalu Y2 dikurangi dengan Y1 dan Z2 dikurangi dengan Z1. Berarti di sini min 1 dikurang 1 itu min 2. Lalu 1 dikurangin 2 itu min 1. Dan 3 dikurang 0 itu 3. Nah, cara yang sama bisa kita peroleh untuk V1, V3 ya. Itu hasilnya adalah min 1, min 3, dan 1. Nah, kalau kita mau mengcrosskannya ini ya, berarti kan kita mau cross ya. Misalnya ini U dan yang ini V gitu. Maka U cross V-nya tadi bentuknya itu adalah yang pertama kita eh, hilangkan yang pertama ya, anggotanya ya. Berarti ini kalau kita buat tadi berarti jadinya min 2 min 1 3 lalu min 1 min 3 1. Nah, yang pertama itu berarti kita hilangkan yang ini. Berarti adalah mutlak dari sorry, determinan dari min 1, 3, min 3, dan juga 1. Lalu ini min dari, berarti yang ini itu min 2, 3, min 1, dan 1. Sama yang terakhir berarti dia, yang ini kita hilangkan berarti min 2, min 1, min 1, min 3. Nah, jadi ini min 1 dikali 1 min 1 dikurangin dengan 3 dikali min 3 itu berarti min 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 8 di sini. Kemudian yang ini min 2 dikali 1 itu min 2 dikurangin dengan min 1 kali 3. Berarti min 2 ditambah 3 itu adalah 1 ya. Dikali dengan min 1 hasilnya di sini minus 1. Ini juga sama, berarti min 2 dikali min 3 itu hasilnya 6. Ya, 6 dikurangin min 1 kali min 1 yaitu 1. Jadinya 6 dikurang 1 itu 5. Nah, jadi cross-nya itu adalah 8 min 1, 5. Nah, norm dari ini ya, norm dari U cross V-nya itu kan tinggal akar dari yang ini berarti 8 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah 5
kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar dari berapa? 64 ditambah 1 ditambah 25. Berarti berapa tuh? 64 tambah 1 tambah 25. Berarti 90 ya. Akar dari 90. Akar dari 90 itu sama aja dengan 3 akar 10 ya. Akar 9 dikali akar 10. Oke. Nah, jadi luasan segitiganya itu adalah 3/2 akar 10. Seperti itu prosesnya. Oke, untuk ini bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke. Kalau bisa, nah yang selanjutnya itu ada yang namanya hasil kali triple skalar. Kalau misalkan kita punya U, V, dan W itu tiga vektor di R3, berarti kita punya U-nya itu adalah tadi U1, U2, dan U3, lalu V-nya itu V1, V2, dan juga V3, serta W-nya itu adalah W1, W2, W3, ya. Maka hasil triple scalar itu adalah ya V kita crosskan dengan W, baru kemudian kita dotkan dia dengan V gitu ya. Atau secara sederhana ini itu sama aja dengan kita mencari determinan dari matriks berikut ya. Ini ada U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Kita lihat contohnya. Nah, di sini hitunglah hasil kali triple scalar berikut. Ya, jadi ini kita transformasi dulu bentuknya. Berarti ini adalah 3 min 2 min 5, lalu ini 1 4 min 4, lalu ini 0 ya, karena di sini dimulai dari J, terus ini 3 dan di sini 2. Oke, nah, jadi ketika kita mau mencari U dot dari V cross W, ya, hasil kali triplenya, maka ini sama aja dengan determinan dari ini. Ya, 3 min 2 min 5, 1 4 min 4, 0 3 dan 2. Nah, di mana ya kita bisa ambil yang ini ya, si kolom pertama ini, atau mau boleh kalau mau pakai baris ketiga juga boleh karena di sini ada 0 ya, biar gampang. Berarti di sini tentunya ini positif, yang ini negatif, dan ini positif ya. Nah, maka ini berarti 3. Nah, yang tersisa adalah ketika kita menggunakan kolom ini, berarti baris yang pertama untuk 3 itu hilang, berarti tersisa dia di sini 4, min 4, 3, dan 2. Nah, kemudian dikurang ya, karena ini negatif, terus ini 1. Oke, dikali, berarti yang tersisa adalah min 2, min 5, 3, dan juga 2. Nah, terus ini 0 ya, kita bisa abaikan ya, ditambah 0. Nah, kita cari ini. 3 dikali 4 kali 2 itu 8. 8 dikurangin dengan 3 dikali min 4. Berarti ditambahin ya. Berarti berapa tuh? 20 ya. 8 tambah 12, 20. Nah, min 1 kali yang ini. Min 2 kali 2 itu minus 4. Ya, minus 4 dikurang dengan ini minus 15. Berarti minus 4 ditambah ya. Ditambah 15 itu 11 ya. Nah, maka ini 60 dikurangin 11 itu sama dengan berapa? 49 ya. Jangan jadi hasil kali trivelnya itu adalah 49. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Paham? Bang, itu kalau pengalinya yang 3 1 sama 0 itu pakai yang 3 2 5 bisa nggak, Bang? Mau pakai 3 min 2 sama min 5? Iya. Boleh, kalau mau pakai ini hasilnya tetap sama. Kita coba ya. Ada nggak space-nya di sini? Oke, kita coba nih di sini. Berarti kalau misalkan U dot dari V cross W-nya, itu berarti kalau misalkan ini, pertama kita punya 3 ya. Berarti yang tersisa itu tetap yang ini ya. Berarti dia 4 min 4 3 dan 2. Nah, kemudian kalau di sini berarti kan dia minus ya.
Berarti minus itu dikali dengan yang ini, itu min 2. Nah, baru berarti kalau yang ini, berarti yang ini dan juga yang ini ya. Kalau yang kedua ya, berarti yang tersisa adalah 1 min 4 0 dan juga 2. 1 min 4 0 dan juga 2. Nah, terakhir ini min 5. Berarti di sini kan tadi positif, negatif, yang ini positif. Ditambahin dengan min 5. Nah, yang tersisa berarti 1403 ya. 1403. Udah tinggal dihitung aja. Ini 3, yang ini tadi hasilnya 20. Kemudian ini berarti 1 dikali 2. Oke, ini 0, berarti ini 2 saja ya. 2 dikali min 2, min 4 ketemu dengan min, berarti plus 4. Kemudian ini plus min 5 ya. 1 kali 3 ini ya, berarti 3. Oke, nah berarti ini sama aja dengan 60 ditambah 4 dikurangin 15. Ya, 4 kurang 15 ini kan sebenarnya minus 11 ya. Jadi dia tetap sama aja 49 gitu. Jadi mau pakai yang manapun sebenarnya terserah. Tapi biar lebih gampang karena di sini ada 0, biar cepat ngitungnya, kita bisa ambil yang ada nolnya. Biar nggak banyak ngitungnya. Seperti itu. Gimana? Paham? Paham, Bang? Oke, ada lagi pertanyaannya? Materinya sebenarnya sampai di situ saja. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bang. Oke, kalau tidak ada, kita coba ya. Silakan. Ya, eh, latihan yang pertama silakan dicoba. Jadi tentukan solusi umum dari sistem persamaan berikut. Kemudian gunakan solusi tersebut untuk menentukan solusi umum dari sistem homogen yang terkait. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada dapat hasilnya, kemudian gunakan ini diganti menjadi 0, 0, 0. Ya. Nah, kemudian nanti tentukan solusi khusus dari sistem yang diberikan ini. Jadi kalau misalkan sudah dapat solusi umumnya, nanti silahkan dicari solusi khususnya dengan mengambil nilainya. Itu seperti apa? Ya, silahkan dicoba. Jadi caranya tadi ya dengan menentukan solusinya ini. Ya, ini bisa dilakukan OBE gitu ya, biar nanti tereduksi sampai pada akhirnya nanti di titik yang bentuknya Gauss ya, Gauss ataupun Gauss Jordan. Ya, silahkan dicoba dulu. Saya kasih waktu berapa ya? 15 menit deh sampai jam 9. Ya, saya kasih waktu sampai jam 9. Silahkan dicoba dulu. Ya, anggap aja ini kalian lagi kuis. Ya, kalian diminta untuk menyelesaikan soalnya ini. Oke, silahkan dicoba ya, dikerjakan. Saya kasih waktu sampai jam 9. Nanti kalau sudah ketemu boleh di resen atau disampaikan langsung saja jawaban. Oke, selamat mengerjakan.
Ada yang udah ketemu? Ada? Belum? Daniel? Ada? Orangnya masih di tempat? Masih bang, cuman maaf bang saya nggak ngerjain karena lagi sakit bang. Oke, nggak apa-apa. Kalau Anesya, gimana? Maaf Bang, tadi saya sempat live soalnya ada keperluan gitu Bang. Jadi saya kurang ngerti. Oke, kalau Jill dan kawan-kawan tadi katanya rame ya, Jill. Gimana? Mana nih Jill dan kawan-kawan? Tadi ada siapa di situ? Ada Nindi, ada Hana, ada Vioni, ada Givari juga. Ada berarti berapa? Satu berlima ya. Gimana? Jill DKK. Belum nemu Bang. Ya, jadi nanti ya kalian bisa ya coba ya ini di OBE-kan nanti. Jadi nanti kalau untuk yang pertama ya kalau misalkan kita gunakan yang ini nanti hasil akhirnya itu ketemunya adalah 1/4/3, 1/3, 0, kemudian 1/3, lalu ada 0,001, 0,000, di sini 1 dan 4 ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita peroleh ya solusinya itu X1 ditambah 4/3 X2 ditambah 1/3 X3 itu sama dengan 1/3. Kemudian dari baris yang kedua kita peroleh bahwasanya sebenarnya X4-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi kita hanya punya nilai yang pasti yaitu X4 sama dengan 1. Nah, kita bisa misalkan ya bahwa X2 itu sama dengan T dan X3 itu sama dengan S. Ya. Nah, dari sini diperolehlah solusinya X1, X2, X3, X4. Ya, tinggal kita masukkan saja. Berarti kalau yang pertama itu adalah 1/3 dikurangin 4/3 T ya. Dikurang 1/3 S. Oke, nggak muat ya di sini ya. Kita coba pindah tempat. Solusinya itu adalah ya, dari sini kita peroleh nanti X1, X2, X3, dan X4-nya itu adalah 1/3 dikurangin 4/3 T dikurangin 1/3 S. Kemudian untuk X2 dia kita misalkan sebagai T, lalu untuk X3 dia sebagai S, dan untuk yang X4 dia nilainya 1. Nah, jadi solusinya seperti ini. Kalau kita pecahkan dia menjadi matriks, jadi vektor-vektor kayak tadi, berarti dia sebenarnya adalah 1/3001 kemudian ditambahin T, lalu 4/3100 ditambah S dikali dengan -1/3, ini min ya, -1/3010 gitu. Jadi solusinya bentuknya seperti ini. Di mana ini kita bisa bilang V1-nya, ini dia V2-nya, ini dia V3-nya. Atau ini sebagai X0 juga bisa. Ya, bentuk yang solusi tadi di mana X-nya itu adalah X0 ditambah T1 V1 ditambah T2 V2 ya. Bentuknya seperti ini. Nah, di mana berarti di sini T1-nya itu T, kemudian ini berarti V1 ya, ini V2. Nah, T2-nya itu S, V2-nya yang ini. Nah, ini adalah solusi umumnya. Nah, kalau untuk homogen nanti bakal dapat bahwa ini pun nanti akan jadi 0 ya. Kalau untuk yang homogen, nanti solusinya itu X1, X2, X3, X4 itu tidak ada yang ininya. Si 1/3, si X0-nya ini tidak ada gitu. Jadi titik awalnya itu adalah di X0-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini X0 sama dengan 0.
Gitu. Jadi solusinya adalah T ya min 4 per 3, 100, kemudian ditambah S min 1/3, 010. Nah, gini. Jadi kalau ditanya ini kan solusi umum untuk sistemnya ya, kemudian untuk sistem homogennya ini. Lalu kalau solusi khususnya gimana? Nah, untuk mencari solusi khusus, itu sebenarnya kita tinggal mengambil sebarang nilai T dan juga S. Kan kita punya ya ini T dan S di mana sebenarnya T dan S ini dia anggota bilangan real. Ya, jadi misal ya saya ambil salah satu contoh solusi khususnya, saya ambil T sama dengan 0 dan juga S sama dengan 0. Jadi solusinya X1, X2, X3, X4 itu adalah berarti X1-nya tadi adalah ini ya. Nah, berarti ini 0, jadi hanya tersisa 1/3. Nah, X2-nya tadi adalah T yaitu 0, X3-nya adalah tadi S yaitu 0, dan X4-nya itu nilainya 1. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk dari solusi khususnya. Dengan kita mengambil T dan S-nya itu sama dengan 0. Kalau mau mengambil T dan S yang beda, boleh saja gitu. Ini adalah salah satu bentuk dari solusi khususnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham bagaimana menyelesaikan permasalahan soal-soal seperti ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham? Paham atau tidak? Gimana? Aman? Eh, aman lah ya berarti ya kalau diem. Nah, ini hitunglah luas area paralelogram. Nah, ini ada 4 titik. Ya, jadi diminta untuk menentukan luas paralelogramnya. Berarti di sini kan kita punya ya 4 titik ya. Nah, kira-kira gimana nih? Tadi kalau luas paralelogram tadi kan dia sebenarnya bentuknya adalah U cross V ya. Mana tadi? Luas paralelogram itu adalah yang ini. Nah, U cross V. Nah, pertanyaannya sekarang U cross P-nya itu siapa gitu kan ya. Nah, idenya sebenarnya kita bisa gambar dulu titik-titiknya. Misalkan lah ya, ini semuanya positif berarti saya gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X-nya sampai 7, Y-nya maksimal 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, titik A itu di 1, 2, X1 dan Y-nya 2. Ini adalah titik A. Kemudian titik B itu di 4, 4. Ini kita gambar ya. Ini di sini titik B. Lalu C itu 7, 5. Oh, Y-nya sampai 5 ternyata. Y-nya sampai 5. Nah, ini 5 dan 7 ya. Oke, tidak bagus ya. Tidak lurus dia. Anggaplah ya lurus ya. Nah, ini dia sampai ke titik sini. Nah, di sini ya, ini di sini tadi. Kemudian satu lagi di D-nya itu 4, 3. X-nya 4, Y-nya 3. Nah, di sini. Nah, jadi kalau kita tarik garis ya, ini berarti seperti ini dia gambarnya. Ini adalah paralelogramnya. Nah, berarti tadi di sini kita punya ini adalah A, lalu ini adalah B, yang ini adalah C, dan ini adalah D. Nah, untuk menentukan ini ya berarti nanti tinggal ya dicari ya. Berarti kita bisa buat ini sebagai U-nya ya. Ini U-nya, yang ini sebagai V-nya ya. Nanti silahkan dicoba sendiri. Ya, ini kira-kira seperti apa nanti luasannya gitu ya. Nah, itu kalau soal yang kedua ya. Nah, kalau yang ketiga, diketahui luas segitiga dari titik-titik berikut adalah 7. Tentukanlah nilai K-nya. Jadi, A-nya itu 20, B-nya itu 3K, dan C-nya itu -12. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Berarti kita tinggal
eh ya kita kalau misalkan kita mulai di titik A, berarti kita buat nanti AB-nya itu berapa, ya. Kemudian nanti AC-nya itu berapa. Ya, ini sama dengan bagaimana. Lalu nanti dari sini dicari AB-nya, kita cross dengan AC-nya. Lalu ini sama dengan apa nanti hasilnya. Setelah itu baru nanti dicari norm dari AB cross AC ya. Nah, luas segitiga tadi adalah setengah dari ini. Norm dari AB-nya cross AC-nya. Dan ini tadi nilainya sama dengan 7. Jadi luasnya udah tahu. Yang pengen kita tahu itu sebenarnya nilai K-nya sama dengan. Jadi langkah pengerjaannya seperti itu. Oke, seperti itu untuk pertemuan malam hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Ya, jadi ini materi terakhir ya sebelum UTS. Ini udah minggu ke-6, minggu ke depan berarti seharusnya itu kuis, dan minggu ke-8 itu UTS. Jadi nanti kita, karena ini pertemuan yang kelima ya, berarti ada satu pertemuan lagi, nanti kita bahas soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, ya berarti kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Tidak ada? Aman ya? Oke lah, kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan saja ya sampai di sini. Nanti silahkan dipelajari kembali saja materinya, ya dikerjakan soal latihannya yang ada. Ya, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih, Bang. Oke.